Karoma. Kajian Ramadan penuh berkah. Karoma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabat Fatayat dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali pada acara Karomah, kajian Ramadan penuh berkah sebagai program PC Fatayat NU Kabupaten Temanggung bersama saya Hidayati Nafiah dan pemateri kita beliau sahabat Nur Budi Handayani SAG. Beliau sebagai Ketua Batko Kabupaten Temanggung dan dalam kepengurusan PC Fatayat NU beliau sebagai Wakil Ketua 2 Temanggung. Ramadan adalah bulan pembelajaran. Syahrul Ramadan, Syahrul Madrasah. Pembelajaran dalam arti luas bertujuan meningkatkan kualitas diri menuju insan yang bertakwa, la'alakum tattaqun. Nah, dalam hal ini termasuk belajar dalam hal fikih lingkungan. Apa sih perlunya kita belajar fikih lingkungan sebagai khalifah fil ard? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga amanah Allah yang berupa alam dan lingkungan sekitar? Baik, untuk itu selama kurang lebih 30 menit ke depan mari kita berbincang-bincang tentang lingkungan. Utamanya kita akan fokus pada pengelolaan sampah. Langsung saja kepada beliau, Mbak Yani, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Afi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Fatayat serta sahabat muslim muslimah dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa kembali menyapa sahabat semua dalam acara Karomah ini. Iya. Alhamdulillah kita sudah sampai hampir ini di penghujung bulan Ramadan. Ya. Seperti yang kita tahu, Ramadan merupakan bulan penuh rahmah, di mana Allah memberikan banyak kemurahan berupa maghfirah, termasuk juga memberikan ampunan-ampunan, kemudahan-kemudahan, lipat gandanya pahala atas ibadah-ibadah kita. Nah, di bulan Ramadan ini juga spirit atau semangat belajar kaum muslim ini luar biasa meningkat kalau kita bisa melihat ya. Iya. Peningkatan itu misalnya ya peningkatan ibadah, ada peningkatan dalam hal belajar tentang agama. Nah, lalu kenapa pada kesempatan kali ini saya Yani mengajak sahabat muslim untuk membahas tentang lingkungan? Iya. Nah, karena saya yakin kita kemarin-kemarin belajar tentang fikih sudah ya, tentang akidah juga sudah. Fikih lingkungan ini menjadi salah satu hal yang kurang populer Mbak Afi. Ya mungkin tidak terlalu menarik gitu ya. Padahal kalau kita mau mengkaji lebih dalam, belajar tentang fikih lingkungan, kita membahas, kita juga peduli dengan lingkungan ini, mempunyai peran penting dalam rangka melaksanakan tugas kita sebagai khalifah di bumi ini. Sahabat muslim rahimakumullah, sahabat Fatayat dimanapun berada, kenapa fikih lingkungan ini menjadi penting? Saya akan merujuk pada pendapatnya Syekh
Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama dari Mesir yang sudah sangat populer dengan fikih-fikih kekinian, fikih-fikih kontemporer. Beliau membuat sebuah tulisan yang khusus membahas tentang lingkungan ini, Mbak Afi, di bukunya Ri'ayatul Bi'ah fi Syariah Islam. Bagaimana sih Islam ini memandang urgensi fikih lingkungan? Syekh Yusuf Qaradawi menyampaikan bahwa belajar tentang lingkungan atau peduli lingkungan ini kedudukannya sama penting manakala kita belajar atau menjaga tentang maqasidus syar'i. Ya. Seperti yang sudah kita tahu ya, fikih ini syariat Allah ini diturunkan itu kan punya tujuan-tujuan tertentu. Ada maqasidnya. Kita sudah tahu yang 5 itu, misalnya hifdzun nasl, hifdzuddin, hifdzun nafas, itu menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi ini melihat hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan ini sama pentingnya dengan maqasidus syar'i yang 5 itu tadi. Kalau kita mau menarik benang merahnya secara lebih jelas, yang paling berkaitan mungkin adalah yang hifdzun nafas, menjaga jiwa atau diri. Kenapa? Karena kerusakan lingkungan itu pada akhirnya nanti akan membawa pada kerusakan jiwa, akan membahayakan jiwa dan diri umat manusia. Sekarang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi mungkin belum terlalu kelihatan. Tapi nanti generasi yang akan datang ini yang akan merasakan ekses akibat dari apa yang kita lakukan sekarang. Seperti itu, Mbak Afi. Nah, sahabat Fatayat, sekarang ini kalau kita mau peduli dengan lingkungan, alam sekitar kita, sebenarnya bangsa kita, alam kita, Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, Mbak Afi dan sahabat-sahabat. Iya, banyak sekali persoalan-persoalan yang melingkupi kajian atau fakta lingkungan di Indonesia. Kalau kita lihat misalnya ya pengelolaan sampah, ini hal-hal yang sepele saja yang dekat dengan kita, bukan hal yang daki-daki itu misalnya illegal logging itu kan walah opo, panganan opo, misalnya ini yang dekat dengan kita, pengelolaan sampah misalnya, ketersediaan ruang-ruang hijau misalnya. Nah, tadi Mbak Afi juga sudah menyampaikan kita mau lebih fokus ke yang lebih dekat dengan kita, ini tentang pengelolaan sampah. Nah, terus apa relevansinya dengan Ramadan ya Mbak Afi? Apa hubungannya Ramadan kok bahas tentang sampah? Kok nggak asik banget ya? Ramadan asik ya, karena yang belum tahu pasti akan tanda tanya, apa sih hubungannya seperti itu ya. Makanya kita perlu bincangkan saat ini. Betul, Ramadan nggak hanya asik bahas tentang takjil, nggak hanya asik membahas tentang baju baru mungkin, tapi kita coba punya cara pandang yang berbeda. Tadi kita tahu ya, ibadah kita meningkat, pahala kita meningkat. Satu lagi yang meningkat Mbak Afi di bulan Ramadan, menurut penelitian Zero Waste ID, produksi sadah di bulan Ramadan ini juga meningkat. Malah meningkat juga. Setidaknya 20%. Saya rasa ini menjadi hal yang wajar. Coba kalau kita melihat nih kegiatan kita sehari-hari. Tingkat daya beli masyarakat, mungkin khususnya masyarakat muslim ya, di saat Ramadan ini meningkat. Yang semula mohon maaf misalnya nggak terlalu suka jajan lah kita ini bapak-bapak atau ibu-ibu, tapi karena Ramadan biasanya anggaran untuk jajan ini sedikit dilonggarkan. Karena apa? Maka mungkin butuh variasi. Kalau masak sendiri mungkin bosen, pengen praktis dan sebagainya. Maka menjadi hal yang lumrah kalau produksi sampah juga meningkat.
Termasuk mohon maaf, biasanya kan kita jarang-jarang juga ya ngasih sodakohan makanan gitu di masjid, Iya. takjil, iftar so'im gitu. Iya. Kalau Ramadan ini kan hampir setiap hari, Iya. dan semua bisa dipastikan pasti memakai kemasan yang Iya. nanti akan menambah produksi sampah. Iya. Nah, maka dari itu ini nih hubungannya, ini relevansinya. Kenapa Karomah belajar agama di bulan Ramadan yang dibahas adalah sampah. Iya. Nah, yang lebih mengejutkan lagi sebenarnya sahabat-sahabat, 44%, hampir separuh produksi sampah itu kebanyakan dari mana coba Mbak Afi? Plastik itu ya. Iya, dan sebagainya itu adalah sampah rumah tangga. Sampah yang setiap hari Setiap kita hari pasti produksi. ada, Iya. iya. Sampah pabrik, sampah industri itu persentasenya masih di bawah sampah rumah tangga. Iya. Iya. Ya. Nah, coba kita sekarang merefleksikan ke masing-masing kita. Oh iya ya. Iya, ternyata setiap hari apalagi bulan Ramadan mungkin karena stok makanan melimpah, ada yang akhirnya jadi limbah. Karena jajannya berulang kali, stok sampahnya nambah. Jadi meningkat. Iya, itulah fakta yang sekarang kita alami. Iya. Dalam Islam, kepedulian tentang lingkungan, kewajiban kita menjaga alam semesta ini sebenarnya secara nas sudah ada yang disebutkan secara tekstual. Memang ada ayat-ayat yang melarang kita membuat kerusakan, yang memerintahkan kita untuk menjaga bumi ini. Misalnya dalam Quran surah Al-A'raf ini ya, ayat 56, itu di situ Allah memerintahkan kita agar kita ini tidak membuat kerusakan di bumi ini. Apalagi Allah menciptakan proses bumi ini dengan luar biasa. Kok kita ini yang tinggal makai, tidak merawat, tapi malah merusak. Ya. Memang kerusakan alam ini kebanyakan siapa Mbak yang sebagai pelakunya? Ya pastinya malah manusia yang seharusnya menjaga, tapi malah kita sebagai perusak utama. Nah, itu sahabat. Dalam ayat yang lain di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena memang perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi secara jelas dan tegas Islam, agama yang kita anut ini memerintahkan kita agar tidak merusak alam. Beribadah tidak semata-mata ibadah mahdhah, tetapi juga ibadah yang memberi dampak kepada lingkungan sosial kita. Seperti itu mungkin ya. Karomah. Kajian Ramadan penuh berkah. Baik, kalau seperti tadi yang sudah diingatkan sama Mbak Yani, setelah kita melihat landasan perintah dan urgensi menjaga lingkungan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kembali fokus pada sampah tersebut atau bagaimana kira-kira Mbak Yani? Baik, Mbak Afi, sahabat muslim rahimakumullah, tadi sudah jelas ya bahwa hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, ini landasannya terang benderang ada. Kemanfaatannya pun saya yakin semua orang sudah tahu.
iya kan? Iya. Opo gunanya harus menjaga bumi ini? Karena bumi ini yang akan kita wariskan besok. Iya, betul. Iya, yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Tentu kan kita nggak ingin sekarang kita enak-enakan menikmati, sementara generasi yang akan datang merasakan akibatnya, sulit mendapatkan air bersih misalnya. Nah, kita ini harus jujur mengakui bahwa pengelolaan sampah kita ini masih belum terorganisir dengan baik ya Mbak Afi. Iya, iya. Iya, kalau di kota-kota besar mungkin sudah ada ruang-ruang untuk mendaur ulang sampah. Iya. Tapi kalau kayak kita Di kota ini kecil, belum ada. iya, belum ada. Kita masih harus mencari. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan sesuatu. Perubahan, ya. Gitu. Nah, sahabat Muslim, sekarang ini kalau dulu kan kita sering buanglah sampah pada tempatnya, bukan pada temannya ya. Iya, iya. Itu level pertama kepedulian kita terhadap sampah. Kita membuang pada tempatnya. Tempatnya saja di beberapa titik itu kan sudah ada dipilah-pilah itu. Iya. Sampah yang bisa didaur ulang, Iya. sampah kaca misal, sampah kertas, sampah yang bisa Organik. membusuk yang nanti bisa kita kompos. Iya. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan yaitu memilah sampah. Itu di rumah ya bisa kita Iya. lakukan. Kita sudah mulai harus care ini, mendidik keluarga kita. Kalau sampah plastik jangan dicampur dengan yang lainnya. Itu yang pertama, memilah sampah. Kalau mau naik di level berikutnya, nanti Mbak Afi kita selain memilah, kita sudah mulai mendaur ulang. Iya. 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 Mendaur ulang ini misalnya yang memang bisa membusuk itu ya kita kompos sendiri. Alah ribet medianya apa? Kalau mau kita sudah bisa beli online Iya. banyak itu Iya. media untuk mengkompos Iya. sampah itu. Iya. Terus yang plastik nanti bagaimana? Ya kita daur ulang. Sebelum kita daur ulang tentu kita bersihkan. Jadi buang sampah plastik itu enggak asal buang bekas bungkus apa, bekas sasetan apa, enggak asal kita buang, tapi sudah kita bersihkan dulu. Jadi enggak ada potensi bau busuk dan sebagainya. Iya. Itu yang pertama. Nah, yang lebih penting dan ini lebih sulit sebenarnya adalah mengubah cara pandang kita, merubah mindset kita yang nanti pada akhirnya merubah gaya hidup dan Iya. perilaku kita. Iya. Apakah itu sulit? Ya, Apakah itu terlalu melangit? ya, ya kalau belum terbiasa mungkin akan merasa sulit ya. Iya. Modernisasi ini kan memang salah satu cirinya ini serba praktis, serba mudah. Tapi kadang-kadang kemudahan, kepraktisan itu membawa dampak buruk. Nah, ini yang harus kita sadari. Misalnya, cara pandang atau mindset pertama yang kita ubah ini bahwa tidak semua yang praktis itu baik. Iya. Iya, Iya. terutama dalam hal yang berhubungan dengan lingkungan. Kadang-kadang yang tampak tidak praktis itu justru asik. Iya. Kalau itu sudah menjadi gaya hidup. Iya. Misalnya dulu ini mungkin sahabat-sahabat, kalau yang dulu nggak biasa keluar-keluar pakai hijab itu kan ribet juga ya. Iya. Iya. Tapi setelah itu menjadi gaya hidup kita, kalau kita nggak melakukan, ada yang Masih ada ganjil yang nggak? kurang. Iya, ada sesuatu yang mengganggu. Iya. Nah, harapannya nanti kepedulian kita tentang sampah itu sampai menjadi gaya hidup. Yang pertama, kalau itu mau kita pakai menjadi gaya hidup adalah kita sudah mulai mendidik diri kita dan keluarga bahwa mengurangi sampah plastik itu sudah darurat, penting sekali Iya. kita lakukan. Kemana-mana sekarang ini kita ketemu kalau belanja dengan yang namanya kemasan plastik. Plastik. Iya. 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 Penjual sendiri pun itu nggak marem gitu kalau mereka nggak ngasih plastik yang baru. Iya. Nah ini nih kita harus sudah memulai. Misalnya kalau mau memang benar-benar zero waste, nol sampah plastik ini memang susah ya. Iya. Setidaknya kita mengurangi. Iya. Ya kalau mau belanja bawalah plastik yang sudah ada di rumah.
syukur nanti naik level kita bawa tas kain itu ya, kantong itu yang itu memang bisa kita pakai berkali-kali. Kita bisa membayangkan Mbak Afi, kenapa sih Bu Yani ini kok bahas kayak gini di Sahabat Fatayat? Karena saya merasa sahabat-sahabat Fatayat itu punya peran yang penting dan strategis dalam hal pengelolaan sampah ini. Bisa dibayangkan, anggota kita Fatayat beberapa tahun yang lalu itu kalau nggak salah sudah mencapai angka 4.000-an ya? 4.000-an. Iya, kalau kita sepakat mengkampanyekan mengurangi sampah plastik saja, satu hari ngurangi 1 plastik saja, 1 sahabat Fatayat. Lumayan ya. Ini di Kabupaten Temanggung saja loh ya, sudah 4.000 plastik kita dalam satu hari. Kita hemat dalam satu hari. Kalau selama Ramadan sudah berapa? 1.200.000 ya? Nah, 4.000 kali 30 bisa dibayangkan, iya. Itu hanya 1 kantong plastik. Belum lagi kalau nanti kita sudah mulai lebih mau mengubah gaya hidup yang lain. Misalnya kita jajan bawa wadah. Selama ini kan sekarang kalau yang dulu mungkin itu kadang-kadang kita beli sayur bawa wadah ya. Pakai sekarang rampang sudah ya. Sekarang hampir tidak ada, semuanya sudah dikemas. Nah, yang lebih bahaya lagi adalah plastik yang bentuknya tebal kayak botol plastik itu ya. Sahabat-sahabat tahu butuh waktu ratusan tahun untuk mengurai. Kalau yang kantong kresek itu kan 10 sampai 20 tahun baru bisa terurai. Tapi kalau yang sampah minuman sekali minum itu apapun mereknya, minuman kemasan, itu butuh ratusan tahun. Nah, kalau kita mau menghemat ini, mengubah gaya hidup itu tadi, cobalah kalau mau beli es degan misalnya kita bawa wadah sendiri gitu. Ini sudah masuk di level berikutnya. Apakah ini ribet? Iya, mungkin yang belum biasa ini ribet. Iya. Tapi kalau yang sudah biasa sebenarnya ya tidak terlalu ribet dan ini asik. Kan tren sekarang itu kita senengnya nggak jadi follower ya, nggak jadi pengikut, tapi kita ini menjadi influencer. Nah, biar diikuti gaya hidup kita. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat Fatayat bisa menerapkan itu, alangkah indahnya. Sahabat Fatayat nih sekarang belanja sudah bawa kantong sendiri, jajan bawa wadah sendiri. Nah, ini level yang kedua. Lebih praktis lagi sekarang kalau di musim takjil ini, di bulan Ramadan ini, yang bisa kita lakukan ini real. Coba kalau kita bagi takjil, kita nggak harus pakai kemasan plastik. Misalnya makan repot sedikit pakai prasmanan misal, atau takjil yang ditaruh di wadah sehingga apalagi kalau nanti anak-anak diajari ya bawa gelas sendiri dari rumah itu kan malah asik. Meskipun pasti itu ribet, tidak ada asal-asal. Awalnya memang mau ke arah kebaikan ini butuh perjuangan, butuh proses dan memang butuh kesadaran. Nah, itu selanjutnya yang tidak kalah penting adalah kita memberikan pendidikan ke anak-anak kita, ke lingkungan kita untuk mulai peduli. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau semua orang akan berpikir tentang kepraktisan, terus siapa yang mau memulai? Betul. Seperti itu. Nanti hal lain yang bisa kita lakukan sebagai perempuan ini kan manajer ya di rumah ya. Kita mulai mungkin memakai segala sesuatu itu yang bisa didaur ulang, bisa di-recycle. Misal, mohon maaf, pembalut pun kalau yang sudah mulai care itu sudah tidak full selama head itu pakai yang sekali buang. Misalnya kalau pas sedang banyak-banyaknya ya masih kita maklumi tapi kalau sudah nggak terlalu banyak, apa salahnya kita pakai menstrual pad itu yang bisa dicuci. Buat anak-anak remaja kita apa? Kapas, ini kapas buat make up itu Mbak.
itu sudah banyak juga yang jual kain-kain yang bisa dipakai berulang kali. Nah, mau belanja pun kantongnya yang pengganti kantong plastik misalnya kiloan, setengah kiloan, kalau kita mau itu ada juga yang sudah menjual. Kalau kita mau beli itu sekali beli mungkin agak mahal, mungkin mahal, maksudnya di atas 20.000, tapi itu dipakainya bisa berulang kali. Nah, yang tidak kalah penting juga kita memberikan pesan-pesan lingkungan menjelang Lebaran. Tapi Lebaran bikin minuman pakai gelas gitu ya. Kita siapkan diri kita untuk kesana. Demi apa? Demi menghemat sampah minuman kemasan yang butuh didaur ulang selama ratusan tahun. Manfaatnya mungkin tidak sekarang, sekali lagi. Manfaatnya nanti yang akan merasakan adalah anak cucu kita. Dan yang tidak kalah penting, sahabat-sahabat tercinta, langkah kecil kita ini, ketika kita menyadari bahwa ini adalah dalam rangka tadi hifdzul bi'ah, maka itu pun dinilai sebagai ibadah. Itu dinilai sebagai ibadah. Jangan berkecil hati. Walah wong Ramadan kok ngurusi sampah, itu ibadah yang luar biasa. Barangkali itu Mbak Afi yang bisa saya sampaikan. Mungkin mau ditambah, diluruskan kalau tadi ada yang mungkin kurang lurus. Iya, terima kasih Mbak Yani. Tapi di sini ada ya Mbak Yani, biasanya sampah plastik itu malah dibakar ya Mbak Yani. Nah seperti itu kan, itu juga akan menimbulkan kerusakan juga nih, kerusakan bumi kita, seperti yang dikatakan oleh para tim ahli akan menjadikan pemanasan global. Seperti itu ya Mbak Yani. Iya. Betul. Maka memang idealnya sampah plastik itu bisa kita pakai ulang atau memang didaur, memakai mesin yang sudah memang sudah sesuai dengan peruntukannya. Satu lagi Mbak yang tidak kalah penting. Untuk mengurangi sampah ini, kita juga mengubah gaya makan kita. Selama ini rujukannya jelas loh. Rasulullah itu kalau beliau dahar pasti dihabiskan. Kenapa? Karena memang ada tujuannya, biar tidak menyisakan makanan menjadi sampah. Lewat zero waste itu juga kita melihat, kalau setiap orang di Indonesia menyisakan 1 butir nasi saja di piringnya setiap makan, itu dikalikan jumlah penduduk yang mengkonsumsi nasi, itu paling tidak ada 4 kintal beras. 4. Padahal kalau kita nyisain mungkin nggak hanya sebutir 2 butir kan? Malah lebih Maka dari itu kita biasakan Ramadan ini tidak perlu berlebih-lebihan dalam menyiapkan makanan. Meskipun kita menyadari kita butuh asupan gizi yang cukup sebagai modal untuk ibadah juga, ya, tapi kita upayakan kita mengambil secukupnya sehingga kita bisa menghabiskan. Nah, barangkali itu sahabat-sahabat muslim, nanti setelah selesai Ramadan, yuk kita biasakan kemana-mana kita bawa tumbler, bawa minum. Kita mulai dari hal-hal yang simpel, yang mudah. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dan mulai kapan? Mulai sekarang dong. Nggak usah nunggu lembaran yang akan datang. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada sesuatu yang bisa sahabat muslim bawa pulang, dicatat, direnungkan, dan nanti kita praktekkan, sudah pasti itu hidayah dari Allah. Hidayah yang bisa memberikan hanya Allah. Kalau pengetahuan bisa didapat dari mana saja, tapi hidayah hanya dari Allah. Tetapi kalau dalam majelis ini ada kekeliruan,
sesuatu yang mengganjal, yang menyinggung, sudah pasti itu kekurangan saya, Mbak Afi, yang memang juga masih belajar. Kita masih sama-sama belajar ya. Nah, untuk itu kami mohon berkenan semua pemirsa, semua sahabat muslim berkenan memberikan maaf kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya, dan niat awal kita, niat awal saya pribadi adalah menasehati dan memotivasi diri sendiri. Syukur bagi nanti teman-teman ada yang tergerak untuk melakukan apa yang sudah kita bahas. Dari saya itu kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yani. Ya baik sahabat-sahabat Fatayat hebat. Demikian tadi bincang-bincang pada program Karomah kali ini. Sebagai kader, kita menjaga amanah Allah yang berupa tadi lingkungan sekitar. Di bulan Ramadan penuh berkah ini, mari kita jadikan sebagai momen awal perubahan yang bisa selalu menjaga bumi dari kerusakan yang disebabkan oleh sampah. Untuk itu, mari menjadi tauladan bagi generasi penerus bangsa. Tanamkan kesadaran diri untuk meminimalisir sampah demi kelangsungan bumi tercinta ini. Baik dari kami banyak salah maupun ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fatayat selalu aktif dan berinovatif dalam berorganisasi. Cukup sekian dari kami. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karomah, kajian Ramadan penuh berkah, dipersembahkan oleh PC Fatayat NU, Kabupaten Temanggung.